الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله ووالاه أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang sama-sama kita hormati para guru, para kepala sekolah, para orang tua siswa SMP maupun SMA IMC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat bagaimana kita bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat maghfirah, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim, bulan yang menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran Al-Karim padanya. Asalnya bulan Ramadan, bulan biasa saja, tapi karena diturunkan Al-Quran menjadi mulia. Nah, demikian pula kita berharapkan kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia kalau di dalam hati kita ini ada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini sangat perlu sekali kita ini benar-benar berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena kita menyadari pada masa Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah itu mendidik para sahabatnya adalah dengan Al-Quran. Rasulullah sebelum diturunkan Al-Quran, Rasulullah sudah baik akhlaknya, sudah mulia budinya. Akan tetapi Rasulullah SAW bingung, tidak bisa bagaimana memperbaiki umat. Oleh karena itu Rasulullah sering berkhulwat di Gua Hira. Inilah makna dari wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau dalam keadaan bingung. Dhal itu arti kalau orang jalan nggak tahu arah, ya, ikan bingung ya mau kemana gitu. Ini Rasulullah SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan bingung, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Jadi Rasulullah bingung bagaimana memperbaiki umat. Ya, lalu Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang diartikan dhallan di sini sesat, ya. Rasulullah tidak sesat walaupun sebelum diutus menjadi nabi. Nah, oleh karena itu, ya, di sini kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sungguhnya materi ini atau berinteraksi dengan Al-Quran, jadi langsung kita pelajari Al-Quran, kita baca, ya. Ini hal yang tabu biasanya dulu. Bukan dulu pada zaman Rasul, ya. Tapi kalau biasanya di pesantren-pesantren itu suka kita dibilang jangan kamu langsung kepada Al-Qur'an. Nanti bisa sesat. Masa Al-Qur'an kita berinteraksi langsung dengan Al-Qur'an bisa sesat? Seperti itu. Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Justru orang yang tersesat bisa diberikan hidayah oleh Al-Qur'an. Nah, tentunya hal ini memang materi ini pun biasanya
nggak gampang diterima kalau di pesantren-pesantren. Ya, ini sebenarnya mengagetkan gitu dan terobosan sebenarnya. Terobosan bukan baru. Padahal banyak ulama dahulu pun kalau kita lihat mereka selalu mengambil hidayah, mengambil petunjuk dari Al-Quran. Tapi bukan berarti mengabaikan ya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, tidak. Jadi justru dengan Al-Quran kita akan mendapatkan sumber yang otentik. Kita bisa nanti mengurai, kita bisa nanti mengetahui, oh kenapa terjadinya perbedaan pendapat. Oh, ketika ada penafsiran dari ayat ini, misalnya seperti itu. Dan dengan Al-Quran pula juga nanti kita bisa memilah-milah mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan mana juga yang jauh ya dari Al-Quran Karim seperti itu. Ini oleh karena itu ya kita coba di sini ya membuka jalan bagaimana kita cara berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Karena kita juga ingin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ya agar supaya tercerahkan diri kita, hati kita. Nah, oleh karena itu saya susun materi ini karena juga ini berdasarkan pengalaman ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan keterbukaan, kita mendapatkan bimbingan melalui kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Pengalaman ini pun ingin saya bagikan, ini ingin saya share dengan antum sekalian, yang mana antum sekalian ya, memiliki keahlian masing-masing. Dan keahlian ini akan berkembang terus kalau kita ikuti bimbingan Al-Quranul Karim. Ya, seperti halnya para sahabat dulu, bagaimana mereka yang asalnya ya, bukan ahli sastra, asalnya biasa-biasa saja seperti itu. Seperti Bilal ibn Rabah, dia seorang hamba sahaya, tapi bisa berubah menjadi orang yang mulia, berakhlak mulia, memiliki wawasan, memiliki pandangan, sampai Sayyidina Umar mengangkat beliau menjadi gubernur. Itu dengan bimbingan Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau kita tinggalkan Al-Quran, sama sekali tidak bersentuhan dengan Al-Quran, hanya dengan bacanya saja, bukan berarti bacanya tidak akan manfaat. Manfaat Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran di sana. Tapi kalau untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, bimbingan dari Al-Quran, kita harus pahami, kita harus mengerti, kita harus benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini sungguh mukjizat yang begitu dahsyat, ya, yang bukan saja mukjizat dari segi maknanya, dari segi bahasanya, sampai dari segi tulisannya, maupun ilmu pengetahuan yang terkandung di sana, informasi-informasi yang ada di sana, itu semuanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali umat Islam kalau kita tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Dan di sini ya saya ingatkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah ya Rasulullah, law kana al-bahru midadan, andai kata lautan ini dijadikan tinta ya, untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mengurai kandungan-kandungan Al-Quran, lana fidal bahru, pasti lautan itu akan habis ya, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat-kalimat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi laut-laut yang lain, kami isi lagi laut tersebut, dijadikan tinta lagi untuk menulis kalimat Allah, tidak akan ada habisnya. Ini dari sini ya, saya kasih gambar di sini pantai, ya, lautan. Di sini kita berinteraksi dengan Al-Quran
Maksudnya saya ingin mengajak antum sekalian, yuk kita sama-sama menuju pantai lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin menggurui, tapi kita ajak, yuk kita mengajak sama-sama, yuk kita ke pantai. Nanti kalau kita sudah sampai di pantai, kita akan pasti dapat manfaat dari sana. Apakah minimal kita akan mendapatkan pemandangan yang indah, kita bisa melihat ikan-ikan, ya mungkin kalau hanya di tepi pantai, ikan-ikan kecil saja yang akan kita jumpai seperti itu. Jadi saya ajak semuanya kita ke pantai lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat. Ya, berbeda ini tentunya kalau misalnya saya mengajarkan sesuatu, saya ngambil dari Al-Qur'an ya, atau dari kitab, misal kita dapat dari kitab, diajarkan matangnya sudah jadi, ya. Kita yaitu tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing dari yang guru yang mengajar. Manusia kan semuanya masih memiliki kapasitas, ya. Ada yang misalnya kalau ya yang memiliki kapasitas dengan kemampuan ilmu yang tinggi, ibaratnya Ustadz itu mengambil dari Al-Quran, mengambil dari lautan ini air laut, ya misalnya 1 tangki. Kalau dia kapasitasnya hanya 1 ember, ya dia ngambil 1 ember. Kemudian diberikannya juga kepada kita paling banyak 1 ember itu, seperti itu. Ya, kalau misalnya kapasitas cuma satu gelas ya, kita dapat cuma 1 gelas seperti itu. Tapi kalau kita langsung datang ke laut, nah itu nanti akan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya. Nah tentunya ya, saya juga tidak tutup mata. Kenapa kok ada kekhawatiran di pesantren-pesantren katanya suka kalau langsung nanti bisa sesat, salah menafsirkan. Oleh karena itu pun di dalam materi ini kita akan nanti kasih guidance, kasih rambu-rambu yang agar supaya kita tidak melampauinya, agar supaya kita tidak salah seperti itu, ya. Jadinya nantinya di dalam, sekarang kita lanjut ke diagram, ya. Diagram tahapan pemahaman Al-Quran ini, nanti ada persiapan. Pertama ya, mungkin slide-nya diganti. Jadi ada tahapan persiapan, dan kemudian tahapan berikutnya kita perkenalan dengan Al-Quran. Ya walaupun secara zahir kita semuanya kenal dengan kitab suci kita, tapi kita harus mengenalnya lebih dalam lagi. Kemudian nanti kita harus pahami sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, kita pahami apa saja yang ada di dalam kandungan Al-Quran atau garis-garis besar kandungan Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, ini yang supaya kita jangan ngawur nanti menafsirkannya. Ya. Kemudian baru menginjak ke metodologi pemahaman ayat. Selanjutnya memahami ayat dari bahasanya. Selanjutnya memahami konteks pembicaraan suatu ayat. Ini penting ya. Orang banyak ngawur membawakan dalil tapi tidak paham konteksnya ini apa. Ya. Seperti misalnya ayat-ayat perang dibacakan pada saat masa damai. Bahaya kan seperti firman Allah, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah kaum musyrikin di mana saja kamu dapati mereka. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan perang, konteksnya dalam peperangan. Tapi kalau waktu damai ini disampaikan, artinya diterangkan, ini harus kita amalkan. Ketemu orang musyrik di mana saja, kita nanti dibunuh. Ini jadi salah kaprah. Nah itu ya, harus kita pahami konteks ayatnya. Kemudian tafsir, mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini keunikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menafsirkan dirinya sendiri. Ini seperti yang
terangkan dalam surah Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan dia sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Ya. Kemudian nanti ya kita menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah. Ini penting ya. Kita belajar Al-Quran jangan dianggap ini kita terkebelakang. Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Nanti kita akan buktikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu ya yang turun 14 abad yang lalu mendahului ilmu pengetahuan modern yang ada sekarang. Kemudian mencari korelasi dengan sunnah Nabi dan asbab nuzulnya. Ya, itu penting karena Nabi sebagai penjelas bagi Al-Quran. Dan berikutnya mencari penjelasan dari keterangan, ya. Ini belum bisa ditampilkan. Penjelasan dari keterangan referensi para ulama. Nah, ini maksud saya tahapan pemahaman Al-Quran, ya. Jadi ada persiapan, perkenalan, garis besar kandungan Al-Quran dan seterusnya, ya. Nah, kita langsung kepada perkenalan, ya. Persiapan. Apa yang dimaksud persiapan? Ya. Tentunya sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus memiliki persiapan yang ini penting, ya, agar supaya kita benar-benar bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ini bukan hal yang biasa, ya, karena ini Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus mempersiapkan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membersihkan hati kita, ya, dari segala niat selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar ingin mencari keridhaan Allah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, meluruskan motif kita adalah untuk mencari kebenaran. Ya, bukan karena pengen berinteraksi dengan Al-Quran nanti untuk menjadi orang yang hebat, bisa menjatuhkan ulama fulan, ustadz fulan, seperti itu dengan dalil saya. Jangan, ya. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi benar-benar kita ingin mencari kebenaran. Jika kita sudah tahu kebenarannya, kita bisa share, berbagi kebenaran tersebut. Yang adalah memposisikan Al-Quran ini sebagai imam kita. Al-Quran sebagai imam kita. Jadi kalau imam kan, kalau dia ruku, kita ruku. Sujud, kita sujud. Ya. Ini Al-Quran sebagai imam. Jadi apa yang ditunjuki Al-Quran itulah yang kita harus ikuti. Ya. Tanpa reserve. Tanpa, ini nggak cocok dengan keinginan kita, nggak cocok dengan hawa nafsu kita. Nggak, ya, harusnya Al-Quran dijadikan imam. Sebab Rasulullah SAW katakan, "Man ja'alal Qur'an imamahu atau amamahu," ya, dalam satu riwayat. Jadi barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya atau di hadapannya, ya, qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, pakai Al-Quran juga. Tapi Al-Quran hanya dibuat dalil untuk mendorong, hanya menjustifikasi dia punya keinginan, dia punya hawa nafsu. Allah bilang, Rasulullah katakan, saqahu ilan nar. Al-Quran akan menggiring dia, menjerumuskannya ke neraka. Ada orang, ya, dengan dalil dari ayat Al-Quran dipakai untuk kepentingannya. Dulu kita ingat kalau lagi kampanye itu, dulu ada partai 3, ya, ada Golkar, ada P3, ada PDI gitu. Itu masing-masing para jurkamnya itu untuk menarik orang, dia pakai ayat Quran. Ayat Quran misalnya supaya jangan nusuk Golkar, misalnya
Misalnya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalim. Jangan dekat-deketin pohon ini kan. Kamu akan termasuk orang yang zalim. Ini kan ayat Quran digunakan untuk kepentingan dirinya. Ya. Ya. Orang yang PDI pun ngambil surat Al-Baqarah katanya. Ya, karena surat Al-Baqarah itu sapi ini. Nah, ini sebagai dalil itu apa artinya partai kita ini sesuai dengan Quran. Ini adalah mengambil Al-Quran untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang ja'al Al-Quran khalfahu. Al-Quran ditaruh di belakang. Yang penting kemauan dia terpenuhi, dia pakai dalil Al-Quran sebagai justifikasi dari perbuatan dia dan hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yi, dengan pendapatnya yang didorong oleh hawa nafsu tentunya. Bukan nggak boleh berpendapat, nggak boleh gunakan akal. Sering ini di hadis ini disalah artikan. Nggak boleh nafsirkan Al-Quran dengan akal kita. Ya, bagaimana kita bisa paham Al-Quran kalau nggak pakai akal? Orang yang nggak ada akalnya, ghair mukallaf, nggak ada kewajiban. Ya kan, seorang dalam Islam itu dia akil balik, dia itu sudah dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab kalau akil balik. Akil arti berakal, balik sudah sampai usia dia dewasa. Kan gitu. Jadi kalau nggak ada akalnya jadi gimana? Nggak ada akalnya ya orang gila yang nggak ada kewajiban bagi dia. Sholat wajib nggak orang gila? Nggak wajib. Nah ini maksudnya man fassaral Quran di sini. Barang siapa yang menafsirkan bi ra'yihi, artinya dengan pendapatnya yang didorong oleh hawa nafsu, seperti tadi Al-Quran ditaruh di belakangnya. Hawa nafsunya dialah, keinginan dialah, ambisi dialah yang di depan, itu falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah disiapkan tempatnya di neraka. Ini yang kata Nabi ya. Jadi bukan menafsirkan dengan akal. Tanpa akal kita nggak bisa paham Al-Quran. Karena Al-Quran ini berisi puluhan kali mengatakan la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian berakal. Afala tatafakkarun, apa kalian nggak berpikir? Afala ta'qilun, apa kalian nggak berakal? Berkali-kali. Sampai di akhirat. Ya, penduduk neraka bilang apa? Ketika sudah di neraka. Dalam surah Tabarak atau Al-Waqi'ah. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u, kalau dulu kami itu mau mendengar, wa na'qilu, dan berakal, menggunakan akal kami, ma'akun nafi ashabis sa'ir, kami tidak bakal termasuk penghuni neraka sa'ir. Ini pentingnya akal. Akal ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami berinteraksi Al-Qur'an juga memerlukan akal, ya. Tapi akal yang nanti diterangi oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, berikutnya ya, yang ini sangat penting ya. Perlu diperhatikan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci dan dia tidak akan berinteraksi kecuali dengan yang suci. Ya, baca bisa, kita paham bisa, kita baca bisa. Tapi kalau mau berinteraksi, bagaimana kita mendapatkan petunjuk-petunjuk Al-Quran, mendapatkan perangan Al-Quranul Karim, ya, hati kita harus kita bersihkan. Bersihkan dari apa? Ya, bersihkan dari sifat syirik. Ya, dari syirik, ya, kemusyrikan tentunya. Dari sifat riya, dari sifat sombong, misalnya dengan sudah berinteraksi Al-Quran, dia jadi sombong, wah, ini ya, dia tidak akan mendapatkan bimbingan selanjutnya dari Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali mereka-mereka yang telah disucikan, mutahharun. Ya, orang yang disucikan tentunya dia harus mencoba mensucikan dirinya sendiri terlebih dahulu. Allah pasti akan mensucikannya. Nah, ini yang saya maksud persiapkan. Ya, persiapan ini penting agar supaya nanti ya kita tidak jadi menjadi sombong, menjadi angkuh ya. Ketika kita memahami
ilmu yang banyak dari Al-Qur'anul Karim. Berikutnya perkenalan ya. Berkenalan dengan Al-Qur'an. Tentu kita semua sudah kenal ya, dengan kitab suci kita. Tapi hendaknya kita lebih memahami fungsi ya dari kitab suci ini. Ya, secara nama kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Ini Allah sebutkan dalam berbagai ayat ya. Ya. Inna nahnu nazzalna, dalam Al-Qur'an misalnya ya, surat Al-Baqarah ya, Alkitab ya, Al-Qur'an, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, dalam Al-An'am ayat 19. Al-Baqarah juga ya 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, itu ngambil ayat dari sana ya. Nama Al-Qur'an, nama kitab suci kita ini Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Dari kata qara'a ya. Kalimat Quran ini dari, kita ketahui kalau yang sudah dari pesantren paham ya. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Jadi asal kata fi'il madhinya, kata kerjanya qara'a, membaca. Yaqra'u fi'il mudhari'nya, kemudian bentuk masdarnya ya, kata bendanya, kata benda bentukan itu Al-Qur'an. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, ada dua ya. Jadi Quran ini adalah dari kata qara'a, kumpulan bacaan. Quran itu kumpulan bacaan. Nama lain dari Al-Quran juga adalah Alkitab. Ini dari kata katabah. Katabah yaktubu kitabah. Ya. Alkitab itu artinya kumpulan dari tulisan. Ya, kalau kitab kan kumpulan tulisan kan. Nah, kalau Quran itu kumpulan bacaan. Nah, Al-Quran ini diturunkan itu dalam bentuk bacaan dan juga ditulis pada zaman Nabi. Nah, ini harus penting ya. Sering kita di sini sekaligus kita menyanggah ya, saya menyanggah ya, dan banyak ulama menyanggah tentang bahwasanya Al-Quran itu ya, sering kan kita baca dalam riwayat katanya baru dituliskan pada zaman misalnya Sayyidina Utsman. Ada yang bilang Sayyidina Abu Bakar, seperti itu. Quran dicari kemana-mana gitu. Seolah-olah Al-Quran ini tidak ditulis pada zaman Nabi. Padahal lalu kemana tugas para kutab al-wahyi? Ya, kalau kita baca Ulumul Quran, di sana disebutkan Rasulullah itu punya kutabul wahyi. Para juru tulis wahyu. Di antaranya sahabat yang 4. Ubay bin Ka'ab itu para juru tulis wahyu itu. Artinya ya, mereka ini selalu diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskan Al-Quran. Di mana tulisnya? Di kertas lah. Ya. Lalu ada riwayat-riwayat katanya dituliskan di pelepah-pelepah kurma, kemudian di tulang-tulang, di batu. Itu inisiatif para sahabat sendiri. Ini di Ulumul Quran, ada kitab Mana Al-Qattan itu yang biasa dipelajari di perguruan tinggi pun disebutkan. Itu inisiatif sahabat, bukan diperintahkan oleh Rasul. Seperti antum misalnya lagi dengerin ceramah, dari dai kondang, kemudian ceramahnya menarik, kemudian mengutip ayat Quran. Antum punya pulpen, tapi nggak ada itu nih, nggak ada kertas. Oh, ada kertas itu, ada kertas sobekan, ambil aja. Catat itu. Seperti itulah para sahabat, saking gairahnya agar supaya apa yang disampaikan oleh Nabi ini jangan lupa, ya mereka tulis ya, di apa saja yang didapat. Ada tulang ditulis di tulang, ada pelepah kurma ditulis pelepah kurma, ada di batu ditulis di batu, ada di kulit tulis di kulit, seperti itu. Tapi kalau sahabat para penulis wahyu, juru tulis wahyu, mereka diperintahkan untuk menulis Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah. Yang mana petunjuk Rasulullah ini wahyu dari malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an Allah katakan innahu laqur'anun karim fi lauhim mahfuz. Innahu laqur'anun karim ya. Innahu laqur'anun majid fi lauhim mahfuz. Sungguhnya Al-Qur'an yang mulia ini sudah berada di Lauhil Mahfuz. Al-Qur'an sebagai induknya yang utamanya itu ada di Lauhil Mahfuz.
sebelum diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, lalu diturunkan kepada Nabi. Jadi Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz sudah lengkap semuanya, dari suratul Fatihah, Al-Baqarah, ya, Al-Imran, dan seterusnya sampai diakhiri dengan suratul Nas. Sudah tersusun Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anum majid fi lauhil mahfuz. Atau la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min Qur'an. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Ya. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Fi kitabim maknun itu kitab yang terpelihara. Itu sama dengan fi lauhil mahfuz. Jadi Al-Qur'anul Karim itu aslinya ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan ya secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang disebutkan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini berbeda pendapat ulama, maksudnya sekaligus diturunkan atau kan kenyataannya bertahap. Ada sebagian ulama mengatakan, oh itu maksudnya di Lailatul Qadar itu ayat yang pertama turun itu pada malam Lailatul Qadar, seperti itu. Tapi pendapat Ibnu Abbas, dan ini dianut oleh mayoritas ulama, maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Quran ini dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia jumlatan wahidah, sekaligus. Ya, itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan dari Baitul Izzah di langit yang pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW secara bertahap sesuai dengan ya, situasi dan kondisi yang dialami oleh Nabi. Secara bertahap selama 23 tahun. Ya. Nah, turun yang bertahap selama 23 tahun ini kan loncat-loncat. Mas, siapa yang bisa menyusun Al-Quran? Ya, seperti sekarang ini, diawali dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Padahal turunnya loncat-loncat. Misalnya surah Al-Alaq turun. Nggak semuanya turun. Nggak 1 sampai 19. Ayat surat Al-Alaq kan ada 19 ayat kan? Turunnya hanya 5 yang pertama. Setelah itu nggak dilanjutkan ayat ke-6, enggak. Kalau turun ayat ke-6 bisa lanjutin langsung. Tapi turun kemudian surah-surah yang lain. Turun surah Nun Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, surat Al-Qalam. Turun surat Al-Mudaththir, turun Al-Muzammil. Turun suratul Fatihah, turun surah-surah yang lain. Setelah kira-kira 2 ya, atau 3 tahun kemudian baru turun kelanjutannya. Setelah diselingi oleh surat-surah yang lain. Ya, surah ke-6 sampai 19 baru turun. Nah, kan orang kalau nyusun sendiri nggak bisa. Ya. Ini Rasulullah yang perintahkan ketika turun ayat 6 sampai 19, Rasulullah perintahkan ini adalah kelanjutan dari surah ya, Al-Alaq yang 1 sampai 5 tulis, maka gabung ditulis seperti itu. Seperti itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini Rasulullah pun diajarkan ada malaikat Jibril. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana." Lihat. Di sini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu Allah yang bimbing langsung. Baik cara bacanya dan penulisannya. Ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Quran. Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru baca nih. Ya, gerakan lidah kamu untuk buru-buru baca Al-Quran. Kenapa kok bisa begitu? Kok Rasulullah ya, pengen buru-buru baca? Ya. Ini anak dalam dari kata ini, dari kalimat ini tersirat bahwasanya Rasulullah sudah lihat tulisannya. Tulisan Al-Quran sudah diperlihatkan oleh malaikat Jibril, tapi Rasulullah dilarang untuk bacanya. Ya, sebelum diajarkan cara bacanya. Ya, karena kita ketahui kan
Al-Quran ketika turun atau tulisan bahasa Arab waktu zaman Nabi itu nggak ada nggak ada harokat, jangankan harokat, titik saja tidak ada. Ba begitu ba, kan titiknya satu. Ameya sama aja, lengkungannya begitu. Ameta, amesa sama saja. Jim, ha, kho sama saja, nggak ada titiknya begitu. Ini tulisan-tulisan ini semuanya tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Itulah tulisan al-Sri dan dari Al-Quran Karim. Itulah yang ditulis pada zaman Nabi seperti itu. Kalau melihat nanti ada lihat di Google juga search ya, ada tulisan Al-Quran yang dahulu itu yang tidak tampak, yang nggak ada barisnya. Itu di museum di Inggris disimpan. Ya dulu ada nih di Irak ya, di Baghdad. Itu nggak ada barisnya. Ya, Anda pernah menerangkan untuk mungkin dari di asrama pernah menerangkan tentang mukjizat huruf Al-Quran. Ya. Bagaimana cara menuliskannya? Ini di Al-Quran itu beda dengan tulisan kita khot. Ya. Misalnya tulisan kitab, coba kaf, ta, terus pakai alif kan, kitabun karena tanya panjang, baru ba. Coba lihat dalam Al-Quran di mushaf ya, yang ditulis ulang oleh Sayyidina Utsman, mushaf Utsmani. Dia tulisan dzalikal kitabu, nggak begitu tulisannya kitabu, alif lam, ya, kaf, ta, ba nyambung. Semua di dalam ayat Quran seperti itu, kecuali ada dua yang tulisannya kaf, ta, baru alif, baru ba. Jadi seperti itu tulisannya kataba kan gitu. Karena orang bisa al-katbu bacanya katbu atau kataba seperti gitu kan, seperti itu bisa. Ya, begitu juga misalnya tulisannya. Tulisannya misalnya Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, mim, lam, kaf langsung. Enggak setelah mim ada alif, enggak. Tapi ada barisnya mat, ma-nya di baris berdiri panjang gitu kan. Ya, supaya mimnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Itu kan baris baru. Itu bukan zaman Nabi enggak ada polos deh. Mim, lam, kaf. Nah itu orang bisa baca Malaka Yaumiddin, yang menguasa di hari kemudian. Ini bisa seperti itu. Bisa Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Bisa begitu bacanya. Ya. Nah oleh karena itu ketika ada Rasulullah lihat ini tulisan, Rasulullah ingin baca. Rasulullah larang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk buru baca Quran. Karena Al-Quran di samping tulisannya diajarkan, cara bacanya pun diajarkan. Oleh karena itu namanya Quran, artinya kumpulan bacaan, karena cara bacanya diajarkan. Dia juga sebagai nama Alkitab, ya, kumpulan tulisan, karena cara penulisannya pun diajarkan. Ini jadi bukan sembarangan tulisan Al-Quran itu. Ya, nanti dalam mukjizat huruf Al-Quran, dalam kesempatan yang lain bisa kita terangkan. Jadi bagaimana tulisannya kadang-kadang, kok tulisannya seperti ini, seperti kitab, kok nggak pakai alif setelah ta, itu adalah memang demikianlah diperintahkan oleh Allah, tulisnya seperti itu. Karena di sana ada rahasianya. Ya, inilah tentang Al-Quran Karim, ya, dari nama Al-Quran. Kemudian dia juga nama Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia sebagai juga az-zikru, sebagai peringatan. Ya, karena isi Al-Quran ini ya, banyak berisi peringatan kepada kita. Juga al-haq sebagai kebenaran yang mutlak. Ya. Kebenaran yang mutlak itu yang datang dari Al-Quranul Karim. Kalau kebenaran ya dari siapapun relatif, ya. Banyak hal-hal yang dulu kita bilang, oh benda yang paling kecil adalah atom. Ternyata itu dulu diyakini itu, oh ini benar ini, benda yang terkecil adalah atom. Tapi kemudian diketahui, ternyata ada yang lebih kecil dari atom. Ya kan? Ya, artinya kebenaran yang dulu itu relatif seperti itu. Tapi kalau kebenaran dari Al-Quran ini al-haq. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar
ya, ketika dia baru diangkat menjadi khalifah, dia katakan, ya, kalau aku kalau aku benar, aku tepat, ya, idza in kuntu musib, ya, fa minallah. Ya, kalau itu aku benar, itu dari Allah. Ya. Kalau aku ini salah, famin nafsi, itu dari diriku. Jadi Sayyidina Abu Bakar nggak bilang kalau aku apa yang datang ini dariku ini adalah al-haq, tidak. Jadi dia bilang saya tepat saja begitu. Ya, ini kebenaran yang mutlak dari Al-Quran. Ya, sebentar, Ane ulangi lagi ke ayat tadi dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu untuk baca-baca, buru-buru membacanya. Karena rupanya mungkin Rasulullah SAW diperlihatkan tulisannya gitu ya. Tulisan yang tampak baris begitu diperlihatkan, Rasulullah mau buru-buru baca. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya tugas kamilah, Allah lah yang akan mengumpulkan Al-Quran ini dan wa qur'anah, dan membacakannya. Jadi yang membacakannya dari Allah, mengumpulkannya juga dari Allah. Jadi bukan, jangan bilang ini Al-Quran dikumpulkan oleh manusia, oleh para sahabat misalnya, nggak mungkin. Jangan. Ini Allah sendiri yang akan mengumpulkannya. Oleh karena itu Rasulullah yang mengaturnya, mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika turun suatu ayat, Rasulullah suruh para juru tulis wahyu, ini tulis kelanjutan dari surah ini, ya, ayat sekian. Ini kelanjutan dari surah ini. Ketika turun seperti itu. Tsumma inna alaina bayanat, kemudian kami juga yang akan menjelaskannya. Jadi Al-Quran pun, ya, Allah yang akan menjelaskannya seperti itu. Nah, oleh karena itu Al-Quran, ya, sudah dikumpulkan dan ditulis pada zaman Nabi oleh para juru tulis wahyu. Dan cara penulisannya pun, kenapa Bismillah nggak pakai setelah ba, nggak pakai alif. Padahal kalau di dalam Iqra bismi rabbika ada setelah ba ada alifnya. Kok nggak sama? Padahal artinya sama dengan nama. Seperti itu. Itu adalah memang ada rahasianya seperti itu. Nah, inilah, ya, Al-Quran ini sudah dikumpulkan sejak zaman Nabi. Ya, sudah menjadi satu kitab. Kemudian Pak, kalau dibilang Sayyidina Abu Bakar menulis lagi, itu sebagai pengulangan, ditulis ulang, karena nggak mungkin kalau hanya satu Al-Quran untuk pedoman umat yang banyak. Kalau pada zaman Sayyidina Utsman diapakan? Itu diseragamkan bacaannya. Karena pada zaman Nabi itu, ya, ada beberapa sahabat, ya, dari kabilah tertentu cara bacanya lain. Dia dibiarkan oleh Rasul karena itu bahasanya. Ya, seperti kita kan dengar ada bacaan misalnya wadduha, ada yang baca wadduha, wallaili idza saja, diimalah seperti itu. Memang ada qiraat seperti itu. Tapi ketika di zaman Sayyidina Utsman diseragamkan, ikuti bacaan Quraisy, bacaannya Rasulullah, kabilahnya Rasulullah SAW. Diseragamkan zaman Sayyidina. Dan penulisannya pun diseragamkan, nggak boleh ada lagi coretan-coretan yang lain. Ya. Jadi bersih dari coretan tangan. Memang para sahabat, Sayyidina Ali, misalnya Sayyidina Abu Bakar punya tulisan sendiri Al-Quran. Ya, mungkin di sana ada keterangan Rasul ditulis di bawahnya, kayak kita ngelogatin gitu kalau belajar. Ada misalnya, oh ini maksudnya ini kan. Di zaman Sayyidina Utsman itu dikumpulkan semuanya Al-Quran yang ada tulisan-tulisan omongan Rasul, keterangan dari Rasul, dibakar. Sayyidina Utsman. Hanya yang berisi Al-Quran saja yang resmi, yang ditulis zaman Rasul dan ditulis ulang pada zaman Sayyidina Utsman, itulah yang dimasyarakatkan, disampaikan supaya tidak ada di perdebatan. Pernah Sayyidina Umar pernah pengen menarik Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah. Waktu jadi imam mau dibawa sama Rasulullah karena cara bacanya lain. Ya. Lalu tapi nggak jadi, kalau mau ditarik jadi makmum, dia mau jadi imam nggak jadi. Tapi setelah sholat diajak nih Ubay bin Ka'ab menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya, ini dia baca Al-Quran tidak seperti bacaan yang kamu ajarkan kepada saya. Surahnya sama, ayatnya sama, tapi bacanya kok beda dia. Rasulullah suruh baca. Sayyidina Umar, baca. Bacaan kamu gimana? Dibaca misalnya Umar.
Ya, demikianlah diturunkan seperti itu. Ubay bin Ka'ab suruh baca lagi, baca yang kamu hafal, yang kamu ngerti. Dibaca sama Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pun membenarkan bacaannya. Terus Rasulullah bilang, innama unzila hadzal Qur'an ala sab'ati ahrufin. Sungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan berdasarkan 7 dialek. Ya, jadi cara bacanya itu karena memang untuk memudahkan waktu itu. Tapi ketika di zaman Said Utsman diseragamkan pakai dialek Quraisy saja. Makanya kecuali kalau di kitab-kitab tafsir, ya ini cara bacanya ada qiraat yang lain bacanya nggak begini seperti itu cara bacanya ya, tapi maknanya sama. Atau antum kalau dengar korek-korek ya, internasional seperti itu, kadang-kadang dia baca Abdul Basit misalnya, baca ya dirubah cara bacanya itu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti dibaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin seperti itu. Ya. Itu sebenarnya kalau untuk umum di zaman Sayyidina Utsman nggak boleh lagi itu. Bacaan sesuai dengan Al-Qur'an, Lahjah Quraisy yang ada sekarang yang disebut dengan Utsman, apa? Khat Utsmani atau Mushaf Utsmani, itulah yang jadi patokan. Nah ini ya tentang pengumpulan Al-Qur'an. Jadi ayat Qur'an turun secara berangsur-angsur, tapi kemudian diturunkan, dituliskan oleh para juru tulis wahyu atas petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah pun sering bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan paling tadarus setiap itu bertadarus Al-Quran. Ya, dari awal sampai akhir. Rasulullah dengan malaikat Jibril. Ya, terutama sekali di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Malaikat Jibril ingin periksa bacaan Rasulullah SAW. Ya, masih sesuai nggak dengan apa yang diturunkan, apa yang di Lauhil Mahfuz seperti itu. Ya, tadarus seperti ini. Ya, jadi diperhatikan sejak zaman Rasul. Ini yang penting ya. Kemudian ada nama-nama lain yang disebut, ini sifat-sifatnya sebagai hudan, mizan, nur, ya, sebagai petunjuk, sebagai neraca. Jadi kalau neraca kan artinya tolak ukur kebenaran. Ya, sekarang kan kita sering bingung, ada pendapat fulan, mana yang benar? Ya, cari pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran, itulah yang benar. Ya, seperti itu. Nah ini, ya, sebentar lagi ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya nanti kita sisakan waktu. Nah ini penting untuk difahami seperti itu. Kemudian jumlah surahnya ya kita tahu 114. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau ayatnya bisa hitung juga. Ya. Al-Quran, surat Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah berapa? 280? 86 ayat. Kan bisa dijumlahin itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita lihat aja daftar isinya, ayatnya juga ada, tinggal kali. Itu jumlahnya berapa? 6.236 ayat ya. 6.236. Jangan kalau sering di literatur dulu bilang, oh ayat Al-Quran berapa? 6.666. Oh, supaya mau gampangin gitu. Katanya bagus, angkanya bagus. Jangan sembarangan, nanti sisanya kemana itu? Itu 6.236, itulah ayat Quran yang sejak zaman Nabi. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, ini kenapa Anda tekankan masalah ini, bahwasanya Al-Quran sudah ditulis zaman Nabi dan diperiksa oleh Nabi. Ya, dan Nabi diperiksa oleh malaikat Jibril. Kenapa? Sebab jangan sampai masuk kita pemahaman-pemahaman ya, yang menjelaskan, oh baru ditulis pada masa sahabat, dan ada riwayat juga, ya, ada ayat-ayat Quran yang hilang. Lalu kemana firman Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Berarti Allah nggak bisa jaganya dong. Padahal Al-Quran jelas-jelas itu terjaga. Sekarang ini saja. Jangankan dulu masih dekat zaman Nabi dan zaman sahabat masih banyak yang hafal. Ya, dan langsung dari Rasulullah. Zaman sekarang aja kalau ada satu ayat, atau jangan satu ayat, satu kata saja. Belum lama ini ada salah cetak dari satu percetakan di Bandung, langsung ketahuan. Nggak beberapa saat ketika sudah disebarkan itu ketahuan itu salah. Ya, karena ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu nahnu, kami, Allah menyertakan hamba-hambanya ikut menjaga di sana.
ya, para hufaz Al-Qur'an. Ketahuan ya seperti itu. Jadi jangan ada jadi satu pun ayat Quran itu tidak ada yang hilang. Jadi kalau ada yang ada riwayat ini dalam satu hadis katanya ayat Quran ada yang dimakan kambing waktu Rasulullah meninggal. Ayat Quran itu kan ditulis dalam kertas, itu kertasnya dimakan kambing. Katanya dulu ada ayat tentang misalnya ada ayat tentang roboah, ya, masalah menyusui itu berapa kali susuan anak, ya, anak yang menyusu kepada orang lain, kepada ibu susu, dia dianggap sebagai anak susu. Oh, awalnya katanya 7 kali, 7 susuan. Enggak, 10 susuan. Kemudian turun lagi menghapuskan ayat tersebut, katanya 7 susuan. Itu bisa menjadikan seorang menjadi anak susu. Ya, saudaranya menjadi saudara susu seperti itu. Tapi kemudian setelah itu ayatnya hilang, katanya nggak ada. Ada di Al-Quran ayat yang berbunyi asyru radha'atin yuharrimna. Nggak ada. Ya, dalam Al-Quran. Itu kemana? Jadi riwayat-riwayat ini nggak benar, ya. Ini tidak benar karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah ini kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Kenapa kita harus jadikan Al-Quran sebagai pedoman? Kenapa Al-Quran kita jadikan sebagai tolak ukur kebenaran? Itu takut. Nah, ketika ada riwayat-riwayat, walaupun itu ya ada di kitab Sahih, ya barangkali ada susupan karena Imam Bukhari sendiri ketika menulis itu baru dibukukan setelah Imam Bukhari meninggal, seperti itu. Ya, bisa aja ada susupan-susupan. Karena banyak orang-orang ya yang asalnya dulu orang Yahudi masuk Islam, ya kadang-kadang dia masuk Islam, apakah dia benar masuk Islam atau tidak, itu ingin merusak seperti itu. Lihat hazanah tuntunan agama kita, ya seperti itu. Nah ini kenapa kita harus saya tekankan bahwasanya Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi dan diawasi oleh nabi-nabi, bertadarus kepada malaikat Jibril. Silahkan baca riwayat-riwayat hadisnya, ya. Itu bagaimana Rasulullah SAW itu selalu bertadarus kepada malaikat Jibril, terutama di bulan Ramadan. Tadarus arti baca dari awal sampai akhir seperti itu, diawasi oleh malaikat Jibril. Nah ini perkenalan kita dengan Al-Quran, jadi sudah disusun dan dibukukan menjadi satu mushaf secara sempurna pada zaman Nabi Muhammad SAW, tak kurang dan tak lebih satu apapun, ya. Mungkin berikutnya kita lihat garis-garis besar kandungan Al-Quran Karim. Ya ini kandungan kalau lebih secara umumnya ini berada pada surat Al-Fatihah. Ini disebutkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu Ummul Quran. Nama lain dari surat Al-Fatihah ada Sab'ul Matsani, disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab, kan? Induknya Al-Quran. Karena memang dalam surat Al-Fatihah ini terkandung semua apa yang dibicarakan dalam Al-Quran. Saya kalau malas bisa dapat buku dari seorang, misalnya buku, saya mau tahu isinya kira-kira secara garis besarnya apa, saya baca aja pendahuluannya, kemudian buka daftar isinya. Oh, kira-kira ini kita bisa tahu, oh kira-kira isinya ini, seperti ini, buku ini. Karena memang Al-Quran, Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Nah, kemudian kalau diuraikan lagi isi dari Al-Quran itu terbagi kepada para ulama bagi lagi kepada 3 kelompok besar, yaitu berisi tentang tauhid, ya, tentang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti surah Qul huwallahu ahad seperti itu, dan ayat-ayat yang lain ya yang memerintahkan manusia untuk menyembah Allah yang esa. Ini ya sebagai kelompok pertama. Kemudian ada kelompok ayat-ayat yang berisi an-nubuwah. An-nubuwah arti kenabian. Yang menyangkut tentang para nabi dan rasul terdahulu, kan terdapat dalam Al-Qur'an di sana. Juga di sana yang masuk di sini juga termasuk malaikat, karena malaikat berhubungan dengan nabi, malaikat Jibril, ya. Di sana pun dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'ad,
tentang al-ma'ad, hari kembalinya kita, hari akhirat. Di sana diceritakan tentang mulai dari hari kiamat, ya, bahkan ketika mati seorang ada alam barzah, kemudian ketika dibangkitkan, ketika alam ini dihancurkan, kemudian diciptakan kembali, kita dibangkitkan dari kubur, di mahsyar, dihisab, sampai al-jannah wan nar, surga. Ini namanya al-ma'ad. Ya, jadi dibagi 3. Oleh karena itu sering kita dengarkan, barang siapa yang membaca suratul Ikhlas, ya, itu sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ini ada riwayat hadisnya seperti itu. Ada orang yang sering baca suratul Al-Ikhlas terus ketika dia sholat malam. Terus ada yang orang, sahabat yang lain, menganggap kecil bacaan itu. Kok dia baca surat Al-Ikhlas terus? Ngadu sama Nabi. Katanya orang ini suka bacanya Al-Ikhlas aja. Kok nggak baca surat lain? Ya dipanggil. Rasulullah SAW, kenapa kamu baca terus surat Al-Ikhlas? Dia bilang, kata, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menceritakan tentang Allah. Aku senang sekali membaca tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa ini. Lalu Nabi bilang, ahabbakallahu fima ahbabtahu. Allah mencintai kamu karena engkau mencintai surat Al-Ikhlas ini. Dan Rasulullah dalam kesempatan yang lain mengatakan, innahu la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa dibilang sepertiga? Ya karena kan, ya, ini kan kalau dibagi dalam kelompok besar ini terbagi 3 ya, tauhid, an-nubuwah dan ma'ad. Nah, Al-Ikhlas kan berisi tentang tauhid. Berarti dia sepertiga Al-Quran. Begitu maksudnya ya. Ada orang suka, mau baca Al-Ikhlas 3 kali nggak mau baca Al-Quran. Cukup kan kata. Sepertiga kali 3 kan 1 kan. Baca aja Al-Quran, surat Al-Ikhlas 3 kali udah sama dengan baca Al-Quran. Jadi kita nggak perlu baca Al-Quran lagi. Bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya inilah surat Al-Ikhlas ini kandungannya seperti kandungan seperti Al-Quran, yaitu tentang tauhid. Nah, kalau kita uraikan lebih besar lagi, ya, ayat Quran ini terbagi kepada 6 bagian kelompok besar lah gitu. Ada di atas ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta ini. Ya. Banyak sekali, bahkan hampir 1000 ayat ini tentang alam semesta. Ya, berbicara tentang langit, bumi, ya, manusianya, tumbuh-tumbuhannya, hewan, ya. Tentang lautan, daratan dan sebagainya. Tentang planet-planet, ya, di angkasa itu ayat-ayat kauniyah. Ya. Kemudian ada ayatul ahkam, ayat yang berbicara tentang hukum, tentang puasa misalnya. Ada berapa ayat hukum puasa? Ayat yang berbicara tentang puasa cuma 5 ayat kan. Ayat tentang wudhu, tentang sholat, ya. Yang banyak di ayat hukum ini ayat tentang keluarga. Ini 2/3 dari ayat hukum berbicara tentang keluarga. Ini menunjukkan pentingnya keluarga. Dan ini ayat ahkam nggak banyak, tapi orang banyak ribut di masalah ayat hukum ini. Banyak bertentangan dalam masalah ayat hukum ini. Ayat hukum mungkin hanya 300-400 ayat dalam Al-Quran. Dari 6.236 ayat, ayat hukum hanya sekitar segitu. Ya, 400 ayat lah kalau nggak salah, ya, sekitar segitu. Yang 300-nya malah tentang keluarga. Berikutnya ayat-ayat tentang Al-Qasas, kisah para nabi terdahulu, bahkan kisah Nabi Adam, ya, sebelum diceritakan di sana. Juga kisah misalnya Ashabul Kahfi, ya, ayatul Qasas di sini tentang kisah-kisah, ya, itu juga banyak. Yang memang cerita Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku sejarah, bukan buku cerita. Kadang-kadang cerita, misalnya Nabi Musa diceritakan sebagian di ayat ini, di surat Thaha, di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, seperti itu. Terpisah-pisah, ya, kok itu. Jadi kalau kita mau tahu keseluruhannya, baca seluruhnya, kumpulin semuanya, kita bisa runut semuanya. Kita Nabi Ibrahim, ayatnya juga terpisah-pisah. Kalau saya kumpulkan, gimana sih kelanjutan ini, secara garis besar kisahnya kita kumpulkan,
ketahuan urutannya mana, kapan Nabi Ibrahim waktu masih di mana, di Babilonia, kemudian kapan kemudian hijrah kemana, ke Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina, kemudian ke Mekah. Itu ketahuan situ ya. Nah, hanya satu surah yang berunut ceritanya, itu surah apa? Cerita dari awal sampai akhir, surah Yusuf. Nah, bahkan ada satu surah namanya surah Yusuf, itu satu surah saja ya. Walaupun Nabi Yusuf pun disebutkan di surah-surah yang lain, tapi secara cerita yaitu surah Yusuf ya. Kemudian ada ayat-ayat tauhid seperti itu tadi ya. Ayat-ayat tauhid, berisi tentang bagaimana kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada lagi ayat-ayat mawaidiyah atau ayat-ayat hikmah namanya, ayat-ayat nasihat. Yaitu yang berisi larangan, jangan kamu begini, jangan kamu melakukan ini, ya, hendaklah kamu melakukan itu. Ini ya, seperti yang ada di dalam surah Al-Isra, ya, surah Bani Israel ya. Dari wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Itu ayat-ayat hikmah ya. Dan yang terakhir al-akhbar bil ghaib, ayat-ayat yang menceritakan tentang hal yang gaib. Ya, tentang surga, neraka, alam barzah, kemudian yaumul hisab, hari kiamat dan seterusnya. Nah, inilah ya yang harus kita pahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an secara garis besar itu ya. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Apa mungkin ada yang mau ditanya? Singkatnya, waktunya udah silakan sampai jam 3. yang mau bertanya. Sedikit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ustaz Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberikan semangat anak untuk mau belajar Al-Quran, tapi di sisi lain ketika dia belajar Al-Quran dia minder karena dia itu jauh kemampuannya dibanding sama teman-temannya. Jadi ketika dia ada niat mau belajar Al-Quran, tetapi di sisi lain dia merasa gak enak kan, kok aku di bawah sendiri sementara teman-teman saya udah jauh. Ini bagaimana menumbuhkan semangat? Maksudnya bacanya ini ya. Ya. Ya, kita harus berikan motivasi di sini. Ini adalah firman Allah ya. Allah itu selalu dalam suatu hadis qudsi mengatakan, barang siapa man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa man taqarraba ilayya yamshi ya taqarrabtu ilaihi harwalah. Allah itu jadi ingin kita itu mau kemauan dari kita, Allah ingin melihat walaupun kemauannya sedikit, nanti Allah akan bantu. Jadi kita harus motivasi seperti itu. Barang siapa yang mau, ya kita sudah mulai ini, walaupun asalnya zero, kita nol atau nggak mampu apa-apa, tapi kita udah ada kemauan di situ. Nanti Allah sambut kemauan kita. Jadi barang siapa, Rasulullah sebagai berikan gambaran di sini dari satu hadis qudsi yang barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal saja, ya, dia duluan kan dekat satu jengkal, Allah mendekatinya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, Allah akan mendekat kepadanya satu depak. Ya. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepadanya dengan berlari. Ini menunjukkan bagaimana Allah akan bantu ya, siapapun dia. Karena ini adalah Quran, ini ketika orang belajar juga begitu. Ya, ini adalah firman Allah. Allah ini ingin berbicara kepada semua hambanya. Ya, jadi oleh karena itu kalau kita dilarang-larang, jangan nggak baca Al-Quran. Kalau dulu malah bukan untuk memahami Al-Quran. Kadang-kadang kita dulu di pesantren kitab ya. Ustaz Arif tahu itu. Ada pesantren dulu kitab tahun 70-an tuh ada pesantren dulu. Nggak seperti sekarang ya. Hanya pesantren baca kitab, mengartikan, belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, semuanya kita pelajari. Tapi Al-Quran nggak disentuh gitu.
Menghafal pun jarang. Dia bilang, "Ente jangan hafal Quran. Kalau ente udah hafal Quran, ntar ente lupa, dosa ente." Kan jadi orang daripada ngapal nanti lupa dosa, mendingan gak usah ngapal deh sekalian. Oleh karena itu di pesantren kita dulu yang paling dihafalin itu juz amma, ya, karena untuk bacaan sholat biasanya gitu. Ya, tapi dulu ada juga pesantren yang belajarnya tahfidz, tapi biasanya tahfidz tapi nggak belajar kitab gitu, hanya hafal saja. Ini kalau sekarang sudah banyak yang mengkolaborasi keduanya ya. Dan di MC juga di sini bagaimana ada tahfidz juga, ya, kemudian ada tahsin, ini bertahap ya. Sampai ke tamyiz itu adalah untuk mau memahami isi Al-Qur'an. Itu tujuannya seperti itu. Itu sebenarnya ya harus duanya digabungkan ini. Ya, jangan hanya dihafal. Dan siapapun ya, nggak boleh minder, nggak usah minder karena ini kita kan hamba Allah. Allah ini ingin berbicara dengan hambanya. Ya, oleh karena itu siapapun pasti Allah akan bantu. Yang penting kita ada kemauan dulu. Ya, kita harus kita. Wallahualam. Baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu. Oh, dari Wanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah. Kalau Al-Quran itu kan ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan jika kita dalam satu hari tidak bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, itu karena ayat Al-Qurannya itu dia yang tidak mau berinteraksi dengan kita, bukan kitanya. Ada yang berpendapat seperti itu, Ustaz. Mohon penjelasan. Ya. Ya, ini pendapat ya. Ini pendapat Allah Subhanahu wa taala salah satu nama dari Al-Qur'an ya. Allah menerangkan apa dalam surah Asy-Syura ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah ruhan min amrina. Al-Quran ini Allah sebut ruh. Jadi seolah-olah Al-Quran ini bernyawa gitu. Ya, atau ini bisa diartikan macam-macam. Al-Quran ya sebagai ruh yang akan menghidupkan manusia-manusia yang mati hatinya seperti itu. Atau seperti tadi misalnya Al-Quran seperti memiliki ruh gitu. Kalau kita mau dekat sama Al-Quran, Al-Quran dekat sama kita. Kalau kita menjauhi, Al-Quran akan jauh kepada kita seperti itu. Nah, begini, inilah yang keajaiban dari Al-Quran ini. Jadi bagaimana kalau orang mau mempelajarinya, Allah bantu. Dia akan mendapatkan penerangan-penerangan dari Al-Quran. Karena kadang-kadang banyak tuh ayat-ayat Quran yang dulunya kita baca ngerti, ngerti. Tapi kandungannya nggak paham. Ketika misalnya ada yang nanya, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan maknanya, langsung terbuka. Oh, ini kaitannya dengan ayat ini penjelasannya seperti ini. Itu nggak banyak sekali yang dapatkan seperti itu. Jadi kalau kita mau, Allah akan beritahukan kepada kita. Tapi yaitu kemauannya gitu tadi. Tujuannya adalah dengan mencari kebenaran, dengan kebersihan hati. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bersentuhan dengan Al-Quran kecuali juga al-mutahharun, hamba-hamba yang disucikan. Jadi yang disucikan orang kalau mau disucikan oleh Allah, dia harus mensucikan dirinya terlebih dahulu ya dari kotoran-kotoran tadi, penyakit-penyakit hati. Ya seperti itu memang ya. Allah. Oke, dari ibu-ibu mungkin perwakilan ada? Tidak ada? Ustaz Riki mau bertanya? Ustaz Zakir dulu. Akhir ya satu lagi ya karena waktu sudah sore. Oh, di Zoom ada? Dari Zoom dulu ya? Ya, silakan. Dari Zoom ini ada yang bertanya, bagaimana penerapan yang benar dalam mempelajari Al-Quran dan bagaimanakah tahapan?
Ya, ini eh, alhamdulillah ya. Bagaimana cara pelajari Al-Quran dengan benar dan tahapan-tahapannya, inilah yang sedang kita pelajari. Ya, kita harapkan ibu yang bertanya ikut terus nih, ya. Karena ini kita akan, insya Allah kita akan selesaikan dalam 4 sesi ya. Hari ini, besok, nanti minggu depan seperti itu. Walaupun di Rasil saya sampai 7 kalau nggak salah, ya, 7, 8 sesi seperti itu. Tapi di sini biar lebih cepat kita bisa ringkas, ya. Dan kini kita ini bisa langsung saling diskusi di antara kita nanti. Insya Allah, jadi tahapan-tahapannya ya, kita harapkan ikut terus sampai akhir. Ya, insya Allah ini sebagai bekal dan pintu masuk kita kepada Al-Quran. Ya, siapapun kita, ya, siapapun kita, jangan oh saya kan belajarnya dulu dari umum, bukan dari pesantren. Siapapun kita, ya. Ini kata bahasa Allah untuk hambanya, ya, untuk hambanya siapapun. Tapi tentunya nanti, ya, kalau orangnya dari pesantren, udah punya ada alat nahu sorobnya, lebih dapatnya lebih banyak begitu, ya. Jadi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Tapi semuanya akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran ini, insya Allah, ya. Dan kadang-kadang juga orangnya dari pesantren malah nggak mau belajar Al-Quran, seperti yang kami dulu sering ditakut-takutin, jangan belajar Al-Quran langsung, ya. Nah, ini berarti nggak dapat kita, ya. Kalau kita nggak mau berinteraksi dengan Al-Quran langsung, kita nggak dapat ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, baik. Pak Jaki mau bertanya? Satu lagi mungkin Pak Jaki ya. Itu kehalang itu. Tarik dari ke atas. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Ustaz Hamzah. Saya mau bertanya ini kebetulan materi yang menurut saya sangat menarik ya. Saya cerita sedikit. Saya pernah menulis sebuah skripsi tentang ijaz ilmi di Ashabul Kahfi. Ya, di sana banyak tentang interaksi kita dengan Al-Quran pada pendekatan ilmiah yang ingin Al-Fakir tanyakan adalah kalau ulama-ulama terdahulu dalam memahami Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran itu kan sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Misalnya ulama bahasa, dia mendekati Al-Quran tentunya dengan bahasa, maka muncullah tafsir linguistik bahasa. Kemudian juga ada misalnya ulama-ulama yang backgroundnya saintifik, maka dia akan memunculkan interaksinya dengan Al-Quran itu dengan tafsir saintifik. Begitu juga yang lainnya, apakah ahkam tadi yang Pak Ustaz sebutkan atau fikih gitu. Yang ingin Al-Fakir tanyakan adalah Al-Fakir bercermin pada diri sendiri, ya, dimana bisa dikatakan tidak mumpuni dengan kapasitas ataupun bidang ilmuwan yang secara khusus kita tekuni gitu. Apakah yang Al-Fakir lakukan ketika memang kita tidak punya dasar ya, kalau kita misalnya berinteraksi dengan Al-Quran tanpa adanya sebuah perangkat atau yang menjembatani, misalnya tadi Pak Ustadz menyampaikan tahapan-tahapan itu kan sesuatu yang menjembatani gitu kan. Mungkin bisa memberikan kepada kami perangkat apa saja yang kami ini memang tidak punya dasar ya, background bahasa juga tidak ada, kita mendekati Al-Quran itu tahapannya seperti apa. Dan yang kedua, apakah bisa dikatakan seseorang itu sudah berinteraksi dengan Al-Quran jika kita menggunakan perangkat misalnya bacaan-bacaan dari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Misalnya kita baca kitabnya Quraisy Shihab, ya, Al-Misbah misalnya, ataupun apakah itu kita sudah termasuk bagian dari berinteraksi dengan Al-Quran? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus ya. Dan apa yang antum katakan tadi benar ya, memang ya setiap kita ini memiliki kapasitas. Para ulama terdahulu pun seperti itu.
ya mereka memiliki background macam-macam ya, seperti ada ulama yang ahli bahasa, kalau kita baca tafsirnya dalam bahasa begitu indah gitu. Ada apa yang bidang hukum, dia ketika membahas ayat-ayat hukum itu panjang lebar gitu. Ya. Demikian sesuai dengan kapasitas. Inilah seperti yang Anda katakan, ya seperti orang mengambil dari lautan tadi, dia kapasitasnya bisa ngambil 1 ember, diambil 1 ember. Dia dapat ngambil 1 tangki, dia ngambil 1 tangki, ya, dan seterusnya seperti itu. Ini apa? Yang tadi juga antum skripsi antum itu menarik dari ayat Quran, bagaimana penjelasan tentang apa dalam surah Kahfi ya. Itu kalau itu hanya sebagian, jadi setiap di situ dari surah apapun nanti ya, kita penelitian apapun, disiplin ilmu apapun, kalau mau ngambil dari Quran pasti ketemu nanti di sana. Ya. Lalu kemudian bagaimana tahapan-tahapannya ini sama seperti Ibu tadi ya, nanti kita ajarkan tahapan-tahapannya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita dengan tadi baca kitab tafsir misalnya yang sudah dalam bahasa Indonesia, ada Al-Misbah misalnya ya, atau kita baca terjemahan Al-Quran seperti itu. Itu adalah merupakan tahap untuk menuju sana. Nanti ini pun Anda jelaskan di tahapan berikutnya. Tapi yang hendaknya fokus kepada ayatnya gitu ya. Kita dulu sering baca di pesantren, bukan nggak baca kitab tafsir, baca, tapi yang diperdebatkan bacaannya tafsirnya aja, bukan difokuskan ke ayatnya. Tafsirnya mudah padir, bacanya ini qaul fulan. Akhirnya sampai ada ulama mengatakan di kitab tafsir ini semuanya ada, kecuali Al-Quran yang nggak ada. Padahal itu kitab tafsir Al-Quran, semuanya dibahas, kecuali Al-Quran nggak dibahas. Gitu ya. Sebenarnya tafsirnya itu adalah penjelasan bagi ayat. Jadi kita fokusnya ke ayatnya nanti, gitu ya. Nanti insya Allah antum apalagi ada memiliki background para asatidz seperti ini, akan merasakan indahnya Al-Quran. Bagaimana kalau kita lihat ayat Quran itu, kita kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, akan mendapatkan penjelasan. Kemudian bukan kita mengabaikan penjelasan mufassir, kita pakai nanti ya sebagai penguat dari pemahaman itu. Yang utamanya adalah Al-Qur'annya. Al-Qur'an kan Allah bilang tadi, wa inna alaina bayana, kami yang akan menjelaskan Al-Qur'an. Jadi penjelasan yang paling bagus, semua ulama tafsir mensepakati, tafsir yang terbaik adalah tafsirul Qur'an bil Qur'an. Tafsir Al-Qur'an, ayat Qur'an dengan ayat Qur'an yang lain. Itulah yang paling benar. Ya. Itu saja ya, sudah asar mungkin. Insya Allah kita akan terus belajar ya, kita sharing ya, saring itu, saring mengisi di antara kita. Ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.